Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, apa kabar dengan kalian semua? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk belajar. Semangat melihat atau menonton video ibu, oke? Nah, sekarang anak-anak kita akan belajar tema 5. Pengalamanku, subtema 2, perubahan cuaca. Pembelajaran 3. Baiklah, marilah kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 3. Sejak pagi hingga siang hari hujan turun. Sore ini hujan telah reda. Cuaca terlihat mendung. Dayu, Lani, Beni, Edo, dan Udin pergi ke rumah Siti. Mereka akan belajar bersama. Mereka membawa payung, bersiap sedia jika sewaktu-waktu hujan turun kembali. Siti telah menunggu kedatangan teman-temannya. Siti menyuguhkan 2 kotak kue rasa coklat dan vanila. Bacalah percakapan Siti dan teman-teman berikut. Dayu berkata, "Kita mau belajar apa sore ini? Ada yang punya ide?" Kemudian Beni menjawab, "Wah, melihat kue suguhan Siti, saya punya ide. Bagaimana kalau kita belajar tentang pecahan?" Kemudian dijawab oleh Udin, "Ide yang bagus. Saya belum mengerti tentang cara membandingkan pecahan." Kemudian Lani berkata, "Setuju. Bagaimana kalau Siti yang bertugas menjelaskan? Siti kan sudah mengerti." Kemudian Edo pun ikut berkata, "Iya, Siti yang bertugas menjelaskan." Disambut oleh Dayu, "Yuk kita mulai belajar." Ayo mengamati. Siti mengambil 2 kotak kue, coklat, dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Perhatikan kue coklat dan kue vanila. Mula-mula Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar seperti berikut. Membagi 2 sama besar berarti setiap bagian adalah 1/2 atau setengah. Sekarang bandingkan 1/2 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Ya, 1/2 kue coklat lebih besar daripada 1/3 kue vanila. Sekarang bandingkan 2/2 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Ya, betul. 2/2 kue coklat lebih besar daripada 2/3 kue vanila. Apakah kamu sudah dapat membandingkan potongan bagian kue coklat dan vanila? Sekarang, saya akan memotong kue coklat itu lebih kecil. Lalu, kita bandingkan lagi ya. Siti memotong setiap 1/2 atau setengah bagian kue coklat tadi. Setiap potongan kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar. Kuenya menjadi 4 bagian sama besar seperti berikut. Ya, dibagi 4 berarti setiap bagian adalah 1/4. Sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Caranya adalah 1/4 dan 1/3 kita buat kali silang. 1 kali 3 itu sama dengan 3. 1 kali 4 sama dengan 4. Nah, kita dapatkan angka 3 dan angka
4. Manakah yang lebih kecil? Tentunya angka 3 ya. Nah, berarti angka 3 itu adalah di kue coklat ya. Berarti kue coklat itu lebih kecil. Ya, betul. Jadi tandanya seperti ini. Ya. Jadi 1/4 lebih kecil dari 1/3. Lalu bandingkan 2/4 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Caranya seperti tadi, 2/4 dan 2/3 kita buat cara kali silang ya. 2 kali 3 sama dengan 6. 4 kali 2 atau 2 kali 4 sama dengan 8. Maka kita lihat yang sebelah kiri. Sebelah kiri lebih kecil ya. Angka 6 kecil dari angka 8. Maka tandanya ya 2/4 lebih kecil dari 2/3. Nah, sekarang bandingkan 3/4 bagian kue coklat dan 3/3 bagian kue vanila. Nah, caranya seperti tadi ya, maka dapatlah tandanya seperti ini. Ya, berarti 3/4 lebih kecil dari 3/3. Siti memotong kue setiap 1/3 bagian kue vanila. Setiap bagian tersebut dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Kue vanila menjadi 6 bagian seperti berikut. Perhatikan gambarnya. Sekali lagi bandingkan potongan-potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar, manakah yang lebih kecil. Perhatikan tandanya. Nah, seperti ini berarti tandanya lebih besar dari atau lebih kecil dari di tempat yang tersedia. Sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dengan 1/6 bagian kue vanila. Caranya seperti tadi ya, sehingga dihasilkan ya tanda seperti ini. Itu berarti 1/4 lebih besar dari 1/6. Lalu bandingkan 2/4 bagian kue coklat dengan 2/6 bagian kue vanila. Caranya seperti tadi, maka tandanya ya 2/4 lebih besar dari 2/6. Kemudian yang terakhir, lalu bandingkan 3/4 bagian kue coklat dengan 3/6 bagian kue vanila. Caranya seperti tadi ya, dibuat kali silang. Maka hasilkan 3/4 lebih besar dari 3/6. Baik, sekarang perhatikan gambarnya. Kue coklat 3/4 dibanding dengan kue vanila 3/6. Tanda yang tepat adalah ya, betul. Berarti dibacanya 3/4 lebih besar dari 3/6. Terakhir, bandingkan 4/4 bagian kue coklat dengan 4/6 bagian kue vanila. Nah, tanda yang benar adalah ya, betul. Jadi 4/4 kue coklat lebih besar dari 4/6 kue
vanila. Paham ya anak-anak sampai di sini? Lambang bilangan pecahan di atas memiliki pembilang yang sama, yaitu 1. Namun, bilangan penyebutnya berbeda-beda. Jadi, untuk pecahan dengan angka pembilang sama, maka makin besar angka penyebutnya, makin kecil nilai pecahan tersebut. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Senangnya hati Udin telah belajar tentang membandingkan pecahan berpembilang sama. Mereka beristirahat sejenak sambil menyantap kue hidangan dari Siti. Setelah beristirahat, mereka kembali belajar bersama. Mereka akan mencari berita di koran tentang perubahan cuaca di Indonesia. Di rumah Siti banyak koran. Orang tua Siti berlangganan koran setiap hari. Artikel berita di koran akan dibawa ke sekolah sebagai tugas per kelompok. Siti sekelompok dengan Lani dan Dayu. Udin sekelompok dengan Beni dan Edo. Setiap kelompok diminta membawa 2 buah artikel. Ayo membaca. Siti, Lani, dan Dayu sudah menemukan artikel berita yang pertama. Mereka diminta mencari kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum. Misalnya, hijau adalah kata khusus dari warna. Istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu. Misalnya, cuaca ekstrim adalah istilah khusus dari tema perubahan cuaca. Berikut artikel yang mereka temukan. Dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini, cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas, namun pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya, hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain 1. Flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. 2. Mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. Kemudian yang ketiga, sesak napas. Suhu udara yang terlalu cepat dapat menyebabkan sesak napas. Penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berikut cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. 1. Menjaga kebugaran tubuh dengan cara berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh. Kemudian yang kedua, hindari kontak langsung sinar matahari. Gunakan pakaian lengan panjang. Hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung. Yang ketiga, gunakan masker. Di sekitar kita banyak debu. Sebaiknya kita menggunakan masker, khususnya pengendara roda 2. Nah, untuk itu kita harus selalu waspada ya anak-anak. Macam-macam penyakit dapat muncul karena cuaca ekstrim. Ayo berdiskusi, sudahkah kamu membaca artikel koran yang ditemukan oleh Siti, Lani, dan Dayu?
Temukan istilah khusus pada artikel tentang dampak perubahan cuaca. Perhatikan kata-kata yang dicetak tebal. Diskusikan bersama teman-temanmu. Tuliskan hasil diskusimu. Kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Misalnya ini sudah Ibu beri contoh ya. 1. Cuaca ekstrim. 2. Flu. Kemudian mimisan. Kemudian masker, suhu, dan sesak napas. Nah, inilah kata-kata khusus atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Ayo bercerita, bagaimana hasil diskusimu bersama teman? Sudahkah kamu menemukan istilah khusus tentang perubahan cuaca? Sekarang saatnya menceritakan hasil diskusimu. Ceritakanlah dengan bahasamu sendiri. Ceritakan di depan teman-temanmu. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah istilah yang saya temukan pada artikel tersebut. Istilah itu adalah cuaca ekstrim, kata Siti. Cuaca ekstrim adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Misal, pada siang hari udara terasa sangat panas. Pada malam hari hujan sangat deras. Udara terasa sangat dingin. Siti dan teman-teman telah menyelesaikan semua tugas dari sekolah. Tak terasa, hari sudah makin sore. Meskipun masih mendung, Lani, Dayu, Beni, Udin, dan Edo pamit pulang. Tanpa bersalaman dengan Ibu Siti. Mereka berjanji untuk bertemu kembali esok sore di balai desa. Siti, Lani, dan Dayu akan melanjutkan latihan menari. Mereka mengajak Beni, Udin, dan Edo untuk turut serta berlatih menari. Siapapun boleh ikut latihan menari. Ayo menari. Masih ingatkah kamu dengan tari burung kutilang yang sudah dipelajari sebelumnya? Ya, tentunya masih ingat ya. Ikuti petunjuk berikut yang untuk berlatih tarian burung kutilang. 1. Gerakan ini sesuai bait pertama teks lagu Burung Kutilang. Ingat ya? Ayo kita coba nyanyikan. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu-jemu. Nah, seperti itu ya, potongan dari lagu Burung Kutilang. Gerakan miring, kepala ke kiri, tengah, dan ke kanan secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu. Perhatikan ya, contoh gambar yang diperagakan oleh Dayu. Kedua, gerakan ini sesuai bait kedua teks Burung Kutilang. Ya, mengangguk-angguk sambil berseru, trilili-lili-lili. Gerakannya adalah menganggukkan kepala. Ya, seperti pada gambar. Kemudian yang ketiga, gerakan ini sesuai bait ketiga teks lagu Burung Kutilang. Sambil berlompat-lompatan, paruh
pintunya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Ya, kepala menoleh ke kiri, ke tengah, dan kanan secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu. Perhatikan gambarnya ya anak-anak. Kemudian yang keempat, gerakan ini mengulangi gerakan nomor 2. Gerakan ini sesuai bait 4 teks burung kutilang ya. Tandanya suka dia berseru, trilili lili lili. Gerakan menganggukkan kepala. Apakah kamu dapat melakukan gerakan tari burung kutilang? Ya, tentu saja dapat ya, karena mudah sekali. Gerakan mana yang paling kamu sukai atau kamu senangi? Ya, gerakan mana yang paling sulit kamu ikuti? Adakah gerakan yang ingin kamu ubah? Ya, ini sudah sangat bagus ya gerakannya. Kalian bisa mengikutinya dengan baik. Tunjukkan gerak tari hasil kreasimu. Silakan kalau kalian memiliki kreasi tarian, kalian bisa peragakan di depan teman-teman kalian atau mengajak teman-teman kalian untuk berlatih. Kamu bisa menjadi pelatihnya kan? Kerjasama dengan orang tua. Orang tua membimbing siswa untuk membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama menggunakan benda-benda yang ada di rumah. Ini maksudnya ya Bunda, agar anak-anak lebih paham lagi dengan cara melihat langsung ya pecahan yang dicontohkan oleh mamanya, ibunya, ayahnya, atau siapa saja yang ada di rumah. Jadi biasanya anak SD itu lebih paham apabila dia bisa melihat langsung, ya. Baiklah, anak-anak, ayah bunda, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk kali ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa membantu Ananda di dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.